datanglah ulama tasawuf namanya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, maka dibuatlah cara, itulah dia tarekat Naqsyabandiyah. Syekh Bahauddin Naqsyabandi punya murid. Syekh Bahauddin Naqsyabandi punya menantu namanya Syekh Alauddin At-Tari. Karena banyak sekali aliran-aliran sesat dari sebagian tarekat-tarekat sufiah yang mengajarkan berkedok mengajarkan tazkiyatun nafs. Tapi dia minta sama selain Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan beberapa tulisan-tulisan guru-guru mereka dari thariqat kesufian, di antaranya adalah thariqat Naqsyabandiyah. Di antara tulisan yang menarik ini Muhammad Abdul Khani An-Naqsyabandi berkata, adapun dari kalangan hewan kami punya beberapa syekh dari antara mereka. Jadi syekhnya itu hewan. Ini bukan saya ngomong. Di antara kalangan hewan, adapun dari kalangan hewan kami punya beberapa syekh di antara mereka. Di antara syekh-syekh yang kami bersandar kepadanya adalah kuda. Sesungguhnya ibadahnya sangat menakjubkan. Juga elang, kucing, anjing, singa, lebah dan lainnya. Aku tidak bisa meniru sifat ibadah mereka. Jadi gurunya dia kuda. Dalam berguru tazkiyatun nafsnya itu sama kuda. Muhammad Bahauddin Naqsyaband, pendiri tarekat Naqsyabandiyah, dia berkata begini, sampailah suatu hari aku menemui seekor anjing. Ketika aku bertemu dan berdiri di depannya, tiba-tiba aku mendapati keadaan yang luar biasa. Dan tiba-tiba aku menangis sejadi-jadinya. Dan anjing itu berbaring dan mengangkat keempat kakinya ke arah langit. Aku mendengar suara tangisan sedih dan suara lirih. Aku pun mengangkat kedua tanganku sambil mengatakan amin. Hingga anjing itu diam dan berdiri. Dan aku menemukan, jadi mungkin anjing kaget ya, dia tiduran begini, loh ini kok amin-amin, akhirnya ditinggal pergi gitu. Dan aku pernah menemukan seekor bunglon dan tiba-tiba aku terbetik untuk minta syafaat kepadanya. Maka ia berbaring dan menghadapkan ke langit tangannya. Dan aku pun mengucapkan amin. Jadi minta syafaat sama bunglon. Ini tazkiyatun nafs macam apa ini? Anda digiring untuk khusyuk kepada Allah tapi diajarkan hal-hal seperti ini. Dalam kitab Rasyahat Ainul Hayah, ini kitabnya tarekat Naqsyabandiyah, halaman 139, disebutkan hendaknya seorang murid itu mengarah kepada kejahilan. Dan hendaknya ketika sholat dia berniat seperti ini, aku menyembah Allah yang tidak aku kenali. Kemudian Allahu Akbar. Jadi dia berupaya menjauhkan diri dari wahyu, tidak kenal Allah. Dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan bahwa semakin kita beribadah maka akan diangkat derajatnya hingga akhirnya menyatu dengan Tuhan dan mencapai derajat fana. Jika sudah sampai derajat fana, maka silahkan jadi apa saja karena tidak ada lagi dosa. Maka tidak ada lagi dosa. Dalam kitab Sabrul Asrar fi Madarijil Akhyar halaman 83 disebutkan, dan hakikatnya bahwa Allah adalah yang menyembah dan Allah adalah yang disembah. Allah yang menyembah, Allah menyembah siapa? Allah yang disembah, iya memang Allah yang disembah. Makanya dalam beberapa kitabnya Ibnu Arabi itu berkata begini. Ibnu Arabi itu syekhnya mereka. Ar-Rabbu abdun wal abdu rabbun. Faya laita syi'ri famanil mukallaf. Rabb adalah hamba dan hamba adalah Rabb. Oh aduhai. Lalu siapa yang punya beban hukum untuk melakukan kewajiban? Jadi keyakinannya dia kepada Allah itu. Jadi makhluk itu dianggap representasi dari Tuhan atau belahan dari Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ini tauhid macam apa kita digiring seperti ini? Percuma kita diajak untuk mensucikan diri kemudian diajak untuk meyakini hal-hal seperti ini.
Nah, berkata dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan, berkata sebagian masyayikh bahwa Allah memerintahkan di setiap kubur, Allah memerintahkan di setiap makam seorang wali itu seorang malaikat yang memenuhi hajat-hajat. Terkadang wali itu keluar dari kuburnya, ia sendiri yang memenuhi hajat orang-orang. Jadi walinya hidup lagi memenuhi hajat. Mendengar langsung kalamullah itu, mereka mengakui bisa mendengar langsung kalamullah. Salah seorang mengucap salam kepada Baha Syah Naqsyaband, Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaband ini pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Dan dia tidak menjawab. Setelahnya dia minta maaf dan mengatakan, maaf tadi saya sedang sibuk mendengar langsung kalamullah. Sibuk mendengar langsung kalamullah. Muridnya namanya Ahmad Al-Faruqi As-Sarhandi mengatakan dia sering dimi'rajkan ke atas arsy. Jadi dia sering main ke arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya begini. Ini kata mereka ya, bukan kata saya. Dalam kitab Maktubatul Imam Ar-Rabbani halaman 144 dia berkata begini. Jika kalian belum sampai hingga sampai batasan gila, maka tidak akan sampai batas Islam. Jadi kita tuh diajak untuk jadi apa? Edan. Makanya Imam Syafi'i berkata begini. Jikalau ada seseorang menjadi sufi di awal hari, ini riwayatnya sahih, yang meriwayatkan Yunus bin Abdul A'la, muridnya Imam Syafi'i. Dinukil juga oleh Imam Ibnu Jauzi, Abdul Faraj Ibnu Jauzi dalam kitabnya. Dia berkata begini, jika ada seseorang menjadi sufi di awal hari, tidaklah tiba waktu zuhur kecuali dia pasti sudah menjadi bodoh atau dungu. Ia juga meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata, tidaklah ada seseorang melazimi kesufian selama 40 hari dan akalnya pasti tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Seperti keinginan mereka, jadi gila dulu. Ini sebagian tarekat sufi seperti ini. Anda akan diajak untuk tazkiyatun nafs awalnya, kemudian digiring sehingga tauhidnya menjadi pudar dari hati kita. Kita ini mau nyembah siapa? Minta sama Imam Fulan. Kenapa enggak minta langsung sama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Maha dekat. Kenapa jauh-jauh pergi ke makam wali untuk doa minta kepada si walinya itu? Mintanya harusnya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah konsep tauhid yang saat ini pudar di sebagian kalangan. Maka Mu'adz bin Jabal, tidak heran kenapa Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal berpesan bahwa pertama kali yang kamu sampaikan, yang kamu ajakkan adalah menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik. Kalau mereka mentaatimu, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan setiap hari sehari semalam 5 salat. Kalau mereka mentaatimu, beritahu bahwa Allah mewajibkan membayar zakat yang diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin. Jadi nomor 1 yang paling utama adalah tauhid. Ada sholat 5 waktu tapi minta sama selain Allah percuma sholat. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب